Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sinkronisasi pada sistem terdistribusi. Kita langsung saja. Jadi pada sinkronisasi itu ada sinkronisasi clock, dan diantaranya itu adalah clock logika, ada clock fisik, kemudian ada algoritma sinkronisasi clock, kemudian ada penggunaan clock sinkronisasi. Kemudian untuk selanjutnya itu ada mutual exclusion dan algoritma pemilihan. Yang pertama itu sinkronisasi clock. Jadi sifat algoritma untuk sinkronisasi dalam sister. Contohnya itu antara lain informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Kemudian sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya, kemudian untuk pengurutan kejadian dan kesepakatan clock tersebar. Kemudian berikut adalah contoh gambar tidak adanya kesepakatan clock global. Kemudian untuk cara yang paling mudah menentukan waktu adalah bertanya langsung ke server atau UTC. Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request. Jadi walaupun penggunaan kata clock sudah meluas, kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Kemudian selalu ada sedikit perbedaan terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu yang disebut clock skew. Kemudian untuk clock logika selanjutnya ada algoritma Lamport. Jadi menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock di sini biasanya disebut dengan clock logika. Kemudian selanjutnya ada clock fisik. Jadi pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting, contohnya real time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal. Kemudian selanjutnya ada algoritma Christian. Jadi secara periodik, setiap mesin mengirim pesan ke time server menanyakan waktu terkini. Kemudian ada algoritma Berkeley. Jadi algoritma ini digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Di sini ada contoh gambar tentang algoritma Berkeley. Di sini ada gambar A. Jadi di gambar itu itu adalah diamond time menanyakan nilai clock ke semua mesin. Kemudian pada gambar B itu mesin-mesin menjawab. Kemudian pada gambar C, diamond time memberitahu semua mesin berapa nilai koreksi yang harus digunakan. Kemudian ada algoritma rata-rata, yaitu berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat. Di metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi. Kemudian ada penggunaan sinkronisasi clock. Jadi yang pertama itu ada at most one message delivery. Jadi setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp. Untuk setiap koneksi, server menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Kemudian ada konsistensi cache berbasis clock. Jadi konsistensi cache dalam file system tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan cache file di lokal komputer. Kemudian bila dua komputer memiliki basic file secara bersamaan berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Kemudian selanjutnya yaitu ada mutual exclusion. Di situ ada algoritma terpusat. Jadi pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion ditangani oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region. Kemudian di sini ada gambar dari algoritma terpusat. Jadi pada gambar A itu proses 1 meminta izin atau request ke koordinator untuk masuk ke critical region. Kemudian izin diberikan atau grant.
Kemudian pada gambar B, yaitu proses 2 meminta izin ke koordinator untuk masuk ke critical region yang sama koordinator tidak menjawab. Kemudian pada gambar C itu, jadi bila proses 1 keluar dari critical region, proses tersebut memberitahu koordinator yang kemudian mengizinkan proses 2. Kemudian selanjutnya ada algoritma tersebar. Jadi algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang ingin memasuki daerah kritis. Terlebih dulu membuat pesan yang berisi nama daerah kritis yang ingin dimasuki, nomor proses dan waktu terkininya. Kemudian pesan ini dikirim ke semua proses dengan asumsi komunikasi yang digunakan reliable. Bila sebuah proses menerima pesan request dari proses yang lain, respon yang diberikan tergantung dari state proses terhadap nama daerah kritis yang dalam pesan tersebut. Ini ada sebuah gambar untuk menjelaskan algoritma tersebar. Jadi pada gambar A itu ada 2 proses ingin masuk ke daerah kritis yang sama pada waktu yang bersamaan. Kemudian pada gambar B itu proses 0 memiliki timestamp yang lebih lama sehingga proses 0 menang. Kemudian pada gambar C, bila proses 0 selesai, pesan OK dikirim sehingga proses 2 sekarang dapat masuk ke daerah kritis. Kemudian selanjutnya ada algoritma token ring. Jadi di sini menggunakan sebuah jaringan bus dengan proses-proses yang tidak berurutan. Melalui perangkat lunak, ring logika disusun dengan setiap proses ditetapkan posisinya di dalam ring seperti pada gambar B. Jadi di sini ada gambar yang menjelaskan tentang algoritma token ring. Jadi pada gambar A itu sebuah grup proses yang tidak berurut dalam jaringan. Kemudian pada gambar B itu ring logika yang disusun dalam software perbandingan 3 algoritma. Jadi perbandingan 3 algoritma terpusat paling mudah dan efisien dibanding kedua algoritma lainnya. Kemudian hanya 3 proses yang dibutuhkan untuk masuk dan keluar dari daerah kritis: request, grant, dan release. Ini adalah sebuah contoh tabel perbandingan antara terpusat, tersebar, dan token ring. Dimana untuk algoritma terpusat itu pesan per entry-nya atau per exit-nya itu ada 3, kemudian delay sebelum entry bernilai 2, kemudian problemnya itu koordinator cache. Kemudian untuk algoritma tersebar, pesan per entry atau exit-nya itu 2 dikali n-1, kemudian delay-nya dengan nilai 2 dikali n-1. Untuk problemnya itu proses crash. Kemudian ada token ring. Untuk pesan per entry-nya itu 1, kemudian untuk delay-nya itu 0 hingga n-1. Kemudian problemnya itu adalah token hilang ataupun proses crash. Kemudian selanjutnya ada algoritma pemilihan. Jadi banyaknya algoritma tersebar membutuhkan sebuah proses yang berfungsi sebagai koordinator, inisiator, sequencer, atau pelaksana fungsi khusus lain. Beberapa contoh seperti koordinator pada algoritma mutual exclusion terpusat. Jadi bila koordinator tersebut mengalami kegagalan karena hostnya down, sistem harus dapat melanjutkan eksekusi hanya dengan memulai lagi sebuah copy proses koordinator baru di host yang lain. Kemudian algoritma yang menentukan di mana copy koordinator baru tersebut harus dimulai lagi disebut algoritma pemilihan. Algoritma pemilihan juga disebut dengan bully dan ring. Kemudian pada algoritma pemilihan itu ada algoritma bully. Jadi bila sebuah proses mendapatkan koordinator tidak lagi menanggapi request yang dikirim, maka proses pemilihan akan diinisiasi. Kemudian pada algoritma bully itu adalah proses P. Contohnya itu proses P menggunakan pemilihan sebagai berikut. Yang pertama itu ada P mengirim pesan election ke semua proses dengan nomor proses yang lebih besar. Kemudian bila tidak ada tanggapan, proses P memenangkan pemilihan ini dan menjadi koordinator. Namun bila salah satu proses dengan nomor yang lebih tinggi menjawab, proses tersebutlah yang akan mengambil alih proses pemilihan. Pekerjaan proses P sendiri selesai di sini. Ini adalah sebuah gambar dari algoritma pemilihan bully. Jadi pada gambar A itu merupakan proses pemilihan election.
Kemudian proses 5 dan 6 merespon beritahu 4 untuk berhenti. Kemudian 5 dan 6 masing-masing akan mendapatkan pemilihan. Kemudian selanjutnya adalah algoritma pemilihan ring atau algoritma ring. Jadi algoritma ini berbasis ring tanpa token dengan persyaratan bahwa setiap proses harus sudah berurutan baik secara logika ataupun fisik. Bila sebuah proses mendapatkan koordinatornya tidak berfungsi, maka pesan election yang berisi nomor prosesnya dikirim ke proses berikut yang lebih tinggi nomornya. Kemudian inilah sebuah gambar tentang algoritma pemilihan ring. Jadi dalam gambar terlihat bahwa proses 2 dan 5 mendapatkan proses 7 yang berperan sebagai koordinator mengalami crash. Kemudian proses 2 dan 5 membangun pesan election dan memulai sirkulasi pesan ini. Akhirnya pesan tersebut akan tersebar ke segala arah. Kemudian kedua, proses 2 dan 5 akan mengubah pesan tersebut menjadi pesan koordinator yang disirkulasikan lagi dengan anggota dan urutan ring yang tepat sama seperti sebelumnya. Oke, jadi cukup sekian presentasi tentang sinkronisasi pada sistem terdistribusi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.